Ini adalah materi kesetimbangan fasa yang disepakati oleh tim kimia fisika kali ini. Nah, sebetulnya Ibu lebih ini tadi materinya di mana ya? Aduh, ini kalau keluar masuk. Ya, ada lagi yang masuk. Enggak sudah. Ada ya. Kelihatan ya adik-adik ya? Kok elektrokimia? Bentar. Nah, kesetimbangan fasa. Terlihat adik-adik? Terlihat, Bu. Ya, terlihat. Jadi prinsip kesetimbangan itu seperti ini. Aduh. Saya tunggu aja sebentar untuk biar pada masuk dulu. Jadi misalnya ketika saya sebetulnya proses kesetimbangan itu kan ada 3 fase ya, kita fase padat, cair ataupun gas. Nah, adik-adik mungkin kalau di dalam larutan ya, di dalam larutan adik-adik pernah kenal ini, pernah kenal ini gini ya. Tuh. Ya, lalu gini, ini ketemu, terus ini ketemu ya. Jadi di sini fase gas ya, terus di sini fase padat, di sini fase cair ya. Ketiga ini akan ketemu di dalam titik triple gitu ya. Nah, jadi ada kesetimbangan ketika padat itu mencair, itu juga ada kesetimbangan di mana garis kesetimbangan ada di sini. Lalu cair ke gas juga ada ya. Lalu padat ke gas. Ya biasanya kalau padat ke cair mencair, cair ke gas menguap, kalau padat ke gas itu menyublim gitu ya. Nah, kita akan bahas mungkin untuk 1 fase, 2 fase, 3 fase. Nah, di sini yang dimaksud fase pada kesetimbangan fase itu tidak harus fase itu misalnya 2 fase, fase gas dengan padat, tidak. Tapi bisa juga fase itu sama-sama cair, tapi fase 1 dan fase 2 ya, kejadiannya seperti ini. Ini kalau misalnya 1 komponen ya. Misalnya ada 1 komponen gitu. Saya masak di dalam panci sini ya. Air. Ini air gitu ya. Air atau zat yang lain, HCl encer atau NH2 encer. Ini saya panaskan ya. Ini tertutup ya, pancinya tertutup. Suatu saat ini akan menguap, ya kan? Akan menguap. Nah, dia akan menguap. Air itu menguap. Nah, selama dia menguap, dia akan membentuk butir-butir gelembung di tutupnya ini. Pada saat tertentu dia akan
mengembun. Jadi yang tadi air menguap terus bersentuhan dengan dinding dari tutup gabus tersebut, dia akan mengembun karena tutup itu kan lebih dingin. Sementara yang ini menguap, lalu terjadi embunan. Nah, apabila kecepatan menguap, ya, kecepatan menjadi uap dengan kecepatan mengembun ini sama, jadi kecepatan menguap dan mengembun sama, maka ini yang dinamakan kesetimbangan, ya, kesetimbangan. Nah, sebetulnya secara neto karena kecepatan cair menjadi uap sama dengan uap menjadi embun atau menjadi cair, ya, ini sama, itu secara neto tidak ada perubahan, ya, banyaknya yang menguap sama dengan banyak yang mencair. Berarti mol uap di sini dan mol cairan di sini itu secara neto nggak kelihatan. Berarti bisa dikatakan, maka kita mengatakan prosesnya sudah berhenti. Sebetulnya tidak, dia tetap aja ada yang berubah menjadi uap dan tetap aja ada yang berubah menjadi cair. Tapi karena kecepatan sama, jadi secara neto seakan-akan sudah tidak ada transfer massa lagi, ya. Tidak ada massa yang berpindah ke uap, tidak ada massa uap yang berpindah ke cair gitu. Itu secara neto. Tapi sebetulnya kalau kita tinjau sendiri-sendiri itu ada, ya. Nah, tadi kalau fase ini di teori Gibbs energi, fase itu dilambangkan 2 gitu ya. P dilambangkan P. Nah, ada rumusan ya, ini misalnya kesetimbangan CaCO3, kesetimbangan Na4Cl gitu ya. Misalnya itu tunggal, jadi komponen tunggal. Lalu kalau kesetimbangan yang biner, ya itu ada mungkin HCl dengan air, etanol dengan air, H2SO4 dengan air gitu ya. Nah, kalau 3 kesetimbangan ya nanti ada sebentar ya. Nah, ada kaidah fasa yang mengatakan gini, rumusannya seperti ini ya. Ini kaidah fasa yang rumusannya F sama dengan C min P plus 2 ya. C ini adalah banyaknya komponen, sedang P ya, P itu fasanya. Nah, jadi kalau tadi saya ambil tadi ya, ini fasanya ada cair, ada uap, gini kan tadi ya, ada cair, ada uap. Ini berarti fasanya ada 2, ya toh. P-nya komponennya ada 1, C-nya ya. Fasanya ada 2. Nah, sekarang kita lihat komponennya ada 1, fasanya ada 2, maka F-nya berapa? F-nya 1 gitu ya. Nah, F-nya 1. Kalau ini fasanya ada 1 ya, cair-cair gitu 1 nggak bisa. Dia harus ada kesetimbangan tuh 2 fasa ya. Nah, tapi 1 komponen gitu. Bisa 2 komponen, bisa 3 komponen atau lebih. Ini ya. Jadi bedakan antara komponen dan fasanya. Kalau komponen itu H2O tadi, itu komponen. Misalnya 2 komponen, etanol dengan air. Misalnya 3 komponen, asam asetat, air, etil isobutil keton, atau metil isobutil keton. Itu 3 komponen. Nah, fasenya itu ya ini tadi,
fase cair, dan fase uap gitu ya. Jadi kalau ini kaidah fase ini ada F sama dengan C min P plus 2, itu C itu komponennya, P itu fasanya. Nah, jadi kalau komponennya ini ada 1, fasenya ada uap, cair dan uap, berarti ada 2, P2, maka F-nya berapa? F-nya adalah 1. Artinya, ketika dalam satu komponen ini saya menentukan variabel bebasnya tekanan, maka suhu akan didapat. Kalau saya menentukan variabel bebasnya adalah suhu, maka tekanan akan didapat. Ya, kalau satu komponen, jadi sebetulnya problem ini kan ada suhu, tekanan, dan komposisi. Ya, komposisi itu fraksi gitu ya, fraksi uap ataupun fraksi cair. Kalau dalam satu komponen itu kan tadi F-nya 1. F-nya 1. Berarti Anda tentukan salah satu dari variabel ini, Anda bisa menebak dua variabel, T dan Y atau X. Ya, kalau saya tahu T, maka P dan Y atau X bisa dicari gitu. Jadi di dalam perancangan tadi itu yang namanya kaidah fase. Bentar ya, masih ada yang masuk. Nah, kalau dua fase, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di sini. Kalau dua fasa berarti F-nya sama dengan berapa? Dua fasa. Komponennya misal ada 2 juga. Komponennya etanol, air gitu ya. Etanol, air. Fasenya uap cair. Jadi ini ada etanol, air di sini terus diuapkan. Ya, ada uap, ada cair. Berarti nanti di uap ini ada Y etanol dan Y air, H2O gitu ya. Di sini pun ada X etanol, di sini pun ada X H2O. Jadi yang diuap tuh ada komponen etanol, ada komponen H2O, yang dicair pasti ada X etanol dan X H2O. Nah, tentunya kita berpikir bahwa etanol dan H2O itu titik didihnya rendah mana? Oh, rendah etanol. Berarti etanol itu akan lebih banyak diuap dibanding yang dicair. Sedangkan air itu lebih banyak dicair dibanding yang diuap. Gitu ya. Kita punya konsep gitu. Yang titik didihnya rendah akan menguap lebih dahulu. Nah, kita berarti pada kesetimbangan ini mencari suhunya berapa, tekanan berapa, komposisi etanol di uap berapa, komposisi etanol di cair berapa, gitu ya. Nah, berarti kan kita ada 2 komponen, ya, 2. Ada 2 fase, uap dan cair 2, ya. Ini rumusnya 2, berarti F-nya ketemu 2. Artinya, di dalam ini kita harus menentukan 2 variabel. Jadi kalau T dan X kita tentukan, maka Y dan X ini bisa dihitung. Atau P dengan Y kita tentukan, maka T dan X ini bisa dihitung. Gitu. Jadi harus ditentukan variabel bebas itu ada 2. Ya, gitu. Nah, kalau 3 fase, 3 komponen, 2 fase, misalnya komponennya ada 3, 2 fase, ya. Berarti kita harus menentukan 3 kondisi atau 3 variabel untuk mencari variabel yang lain. Gitu. Nah, ini kenapa sih Bu kayak gini? Nanti saya ada ringkasannya. Tapi Anda baca ini yang titik triple tadi, ya. Uap, cair, dan padat. Nah, ini titik triple adalah titik di mana ketiga fase ini pada satu kondisi yang sama, baik T, P, maupun
komposisi ya, di titik triple ini. Ini kalau suatu padatan kita panaskan, dia akan dalam kondisi padat jenuh gitu, padat yang mau mencair gitu ya. Nah, kita panaskan terus, dia ada di area ini, kesetimbangan ini. Nah, nanti setelah terus baru dia akan ke fase cair. Cair dipanaskan terus, dia akan menuju ke uap jenuh di sini ya, garis yang lambda itu uap jenuh. Setelah itu dipanaskan terus akan berubah uap. Jadi kalau di dalam termo saya mungkin lebih suka menggambar begini. Ini saya tidak bermula dari padat, dari cair dulu di sini ya. Kondisi cair dipanaskan gitu, dia akan lari ke sini ke cair jenuh. Dipanaskan terus akan sebagian menguap karena di kubah ini adalah fase cair dan uap ya. Ini cair dan uap, ini cair jenuh, ini adalah titik kritis, titik di mana kesetimbangan, titik di mana komposisi uap dan komposisi cair itu sama. Komposisi uap dan komposisi cair antara di uap dan di cair itu sama. Terus dipanaskan, menguapnya lebih banyak, terus dipanaskan sampai ke uap jenuh. Panaskan lagi, dia lari ke uap atau uap lewat jenuh. Nah, ini adalah garis T-nya. Nah, suhunya nggak berubah karena ini menggunakan panas laten. Ya, berubahnya nanti di sini. Di sini ini garis suhu baru berubah. Nah, itu teori di sini. Nah, ini nanti ada 1 fase, 2 fase, 3 fase gitu ya. Gambar-gambar mungkin bisa dibaca sendiri. Ibu akan lebih menjelaskan keringkasannya. Saya stop sharing dulu ya. Ini ke ringkasannya. Kenapa sih seperti itu ya? Ibu agak mendahului dari termodinamika ya. Sebetulnya adik-adik memang belum dapat, tapi ini ada ceritanya begini. Jadi nanti di hukum termodinamika 1, dinamika 2, adik-adik itu dan termodinamika 3, adik-adik itu akan dapat besaran-besaran. Kecuali ada besaran suhu, tekanan, volume, ya. Terus ada besaran yang namanya Giffey energy, entropi, Helmholtz energy. Kemarin kan di kimia fisika awal saya sudah membahas hukum termodinamika 1, termodinamika 2 yang ada variabel temperatur, suhu, volume, entalpi, Giffey energy, Helmholtz energy, entropi. Sudah kita bahas di depan. Ya. Nanti ini kita akan terlibat. Nah, 2 fase dikatakan setimbang jika 2 fase tersebut bisa berada bersama-sama, berkontak tanpa terjadi transfer neto. Neto loh, secara neto memang tidak terjadi transfer massa. Ya, cukup lama maka kondisi setimbang praktis tercapai. Nah, manfaat konsep kesetimbangan ini, nanti kenapa sih kita belajar kesetimbangan, itu adalah distim peralatan atau kontak fase. Kita hampir semuanya kontak fase. Misalnya di alat menara distilasi, kita mengontakkan antara cairan dan uap. Nanti terjadi difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Mana yang tinggi, di cair atau di uap, gitu ya. Di ekstraksi kita juga dikontakkan, ya, suatu larutan dengan solvent.
Diabsorpsi kita juga dikontakkan antara larutan gas dengan solvent cair. Di dekanter kita juga dikontakkan ya, antara cair yang konsentrasi rendah dengan cair yang konsentrasi tinggi. Hampir semua peralatan-peralatan di chemical engineer itu melalui kontak fase supaya terjadi perpindahan panas. Nah, tadi fase itu tidak hanya gas, cair gitu, bukan. Fase di sini lapisan. Jadi misalnya minyak dengan air, itu kan sama-sama cair. Tapi bercampur enggak? Terlarut homogen enggak? Enggak kan? Minyak dengan cair pasti akan ada batasannya. Karena dia tidak larut. Itu dinyatakan dua fase. Karena saling tidak larut. Jadi ada fase cair yang kayak minyak, fase cair yang kayak air gitu. Nah, itu juga dua fase. Jadi jangan berpikiran bahwa fase itu harus gas, cair, padat. Enggak. Ya, di sini. Jadi banyak sekali alat-alat kontak fase yang membutuhkan ini. Tentunya awalnya teori difusi dulu ya. Difusi, terus transfer massa, terus perancangan. Jadi perancangan alat itu tetap pada ranah transfer massa di mana konsepnya difusi. Gitu ya. Nah, besarnya berapa yang berpindah gitu. Misalnya gini, ada amonia dengan udara gitu ya. Amonia dengan udara itu dihasilkan dari suatu pabrik. Nah, ini kan nggak boleh dikeluarkan gitu, amoniaknya bisa mabuk semua. Maka amonia ini disiram oleh air, digerojok oleh air, supaya amonia yang ada di udara ini transfer ke cairan, gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya, sudah berapa besar amonia yang berpindah ke air, itu dinyatakan dalam ini, Na, flux molar, ya, flux atau besarnya solut yang mendifusi ke cairan, gitu ya. Ini Na. Nah, biasanya Na ini bisa dihitung dengan koefisien transfer massa. Nah, beda antara komposisi awal tadi dengan komposisi kesetimbangan. Yang kita inginkan, dia bisa berpindah sampai setimbang. Karena kalau kesetimbangan itu berarti proses itu sudah yang paling maksimum. Baik komposisinya, baik suhunya, baik tekanannya. Ya. Nah, sehingga ini juga membutuhkan tadi konsep kesetimbangan fase. Gitu ya. Jadi banyak sekali fungsi. Nah, kesetimbangan fase ini ada zat murni, satu komponen, ada sistem multikomponen, dua komponen atau lebih, ya. Nah, sekarang kalau ini zat murni, tadi misalnya ini air atau ini zatnya A, menguap. Diuap ada yang mengembun. Ketika kecepatan menguap dan mengembun itu sama, maka dikatakan setimbang. Nah, ketika kecepatan menguap dan mengembun sama itu, suhu dan tekanan di fase uap, suhu dan tekanan di fase cair itu sama. Jadi fase 1 uap, fase 2 cair. Ini sama. Ya. Tekanannya juga sama. Nah, ada apa lagi syarat? Ada lagi yang syarat. Suatu kesetimbangan itu disyaratkan jika T1 T di fase 1 sama dengan T di fase 2, tekanan di fase 1 sama dengan tekanan di fase 2, Gibbs free energy di fase 1 sama dengan Gibbs free energy di fase 2. Nah, tetapi Gibbs free energy ini sulit dihubungkan dengan besaran-besaran teramati ini, P, V, dan T. Maka kita susah mengukurnya. Lalu diambillah suatu besaran yang mewakili Gibbs free energy tapi bisa dihubungkan dengan PVT. Ya.
yaitu besaran itu namanya fugasitas. Gitu. Ya, ini adik terima dulu, nanti di termo memang kita akan bahas ulang. Bentar. Ya. Di termo akan kita bahas ulang ya. Nah, di free energy ini ekivalensinya dengan fugasitas itu diberikan oleh rumusan ini. Diterima dulu ya, Dek ya. Kenapa, Bu, bisa RT ln fugasitas? Nah, di tahap kimia fisika ini kita masih bicara ideal. Jadi tekanan itu mendekati 0, maka fugasitas ini bisa diwakili oleh tekanan sistem. Ini ya. Sehingga syarat ini bisa digantikan G free energy di fase 1 sama dengan G free energy di fase 2 itu bisa digantikan dengan fugasitas di fase 1 dan fugasitas di fase 2. Misalnya fase 1-nya cair, fase 2-nya uap, berarti seperti ini. Fugasitas di fase, fugasitas komponen di fase cair, fugasitas komponen I di fase uap. Nah, kalau fugasitas komponen I di fase cair itu sama dengan ini. Ini kondisi non-ideal. Jadi ini faktor koreksi untuk cairan, ini faktor koreksi untuk uap yang berkesetimbangan tadi. Nah, kita di sini kimia fisika tidak bicara aktivitas dan koefisien fugasitas karena kita masih bicara ideal tadi. Jadi ideal fugasitas standar bisa diganti tekanan uap murni ya, sehingga menjadi ini rumusnya. Nah, di sini biasanya aktivitas itu dicari dengan trisofik merkulus, Swanland, Wissel. Ini kita belum bahas ya, kita lewati aja. Sehingga aktivitas ini kita masih belajar pada larutan yang ideal. Ini campuran yang ideal. Sehingga rumusnya menjadi ringkas. Ini 1 ya. Sehingga tadi YI ya. Ini kan tadi kan masih aktivitas I ya, terus XI PI uap murni ini menjadi Y gitu, Y kali P sistem atau P total gitu ya, sebetulnya P sistem tadi saya katakan. Nah, kalau ini 1 karena larutan ideal menjadi XI PI tekanan uap murni menjadi Y kali P sistem ya. Nah, kalau XI per YI atau P uap murni ini per PT atau P sistem, lalu ini ada YI per XI, ini yang dinamakan koefisien kesetimbangan komponen I, koefisien kesetimbangan fase komponen I. Gitu. Nah, jadi bisa seperti ini rumusnya. Nah ya, bisa ini, bisa ini. Nah, lalu yang jadi masalah tekanan sistem pasti sudah ada data, kita diberi proses di alat ini tekanannya 2 atm. Fraksi uap, fraksi cair bisa dicari. Lalu data ini dari mana yang tekanan uap murni? Ini bisa dicari dengan berbagai cara. Ini dari tabel, tekanan uap murni tabel ada. Persamaan Antoine ada, diagram Euler persamaan Antoine ini ya, ini tekanan uap murni sama dengan A min B dibagi C per T. A, B, C adalah suatu tetapan. Ya.
Lalu dengan Cassius Clapeyron, ya, ini dengan Henry, ada juga persamaan Henry. Atau Cassius Clapeyron, kalau Cassius Clapeyron itu tidak pakai C ya, A min B per T gitu ya, itu Cassius Clapeyron. Atau ada yang diagram Euler, mungkin adik-adik sudah lihat begini, ini ada P, ini ada T, terus ini ada zat-zatnya. Ini ada CO2. Nah, kalau ini ada titik-titik, jadi kalau P ini saya tarik ke sini, pasti di sini dapat bilangan yang namanya K. Ini harga K-nya, bisa dibaca. Bentar ya, adik-adik. Ibu, saya ganti ngajar tuh yang kemarin sakit tuh Bu. Pagi terus nanti nganter ibu ke Semarang jam 9:30. Iya Bu, nggak bisa. Oh. BNSP yang ini bicara apa BNSP? Hah? Oh, sertifikasi yang itu ya Bu, yang kita mau sertifikasi itu ya, mau mendirikan itu ya. Iya Bu, Raisa Ibu. Oh iya, nggih. Nah, maaf ya adik-adik, ada telepon. Nah, ini coba satu-satu Kepala BNSP Jakarta datang. Itu sebenarnya kan terkait dengan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan yang diadakan BNSP. Ibu nggak datang lah. Yang datang biar yang muda-muda ya. Yang udah tua gini sebenarnya ngajar aja. Maaf ya adik-adik, potong. Sabtu-Sabtu juga harus ditelepon, suruh pindah. Sebenarnya saya ngajarnya itu menjadi nggak bagus karena apa? Sering bolong-bolong. Bolong-bolongnya bukan karena saya males ngajar. Sebenarnya saya ngajar itu juga suka, seneng. Tapi bolong-bolongnya ya karena banyak acara ya. Apalagi di bulan Desember itu tutup anggaran tanggal 15, jadi semua pekerjaan yang belum dikerjakan harus dikerjakan. Tumpuk undung ya. Jadi tumpuk-tumpuk kerjaan karena kemarin santai, di Desember nih kerjaan harus selesai. Gitu. Maaf ya adik-adik, tak buat sharing gitu. Curhat. Nah, ini ada yang diagram seperti ini, ada yang antoin. Nah, mungkin adik-adik bingung, nanti aplikasi ke soal lebih gampang ya. Ini tadi dari Rod Dalton tadi mengacu dengan kita, maka dia dapat persamaan hubungan antara fase uap dengan fase cair. Ini alfa itu apa toh? Alfa itu adalah derajat volatilitas yang harganya sama dengan ini. Tekanan uap murni komponen A dan tekanan uap murni komponen B. Ya. Jadi ini seandainya ada dua komponen tadi. Ya, ada alfa ini. Kalau ada dua komponen menurut Rod Dalton hubungan JA dan XA seperti ini. Ya. Ini. Oke. Nah, bisa digambarkan kayak gini, ya. Kalau tadi yang satu komponen itu bisa dibuat kurvanya seperti ini. Ya, ini diagonalnya. Nah, ini jadi ini YA, ini XA. Nah, misalnya air yang ada di fase uap sekian,
JA yang di fase uap, maka ini. Ya. Terus pada suhu tertentu bisa ini. Nah, terus ini bisa di sini. Terus ini bisa dihubungkan. Ya. Ini yang namanya kurva kesetimbangan antara komponen A yang di fraksi cair dan komponen A yang di fraksi uap. Nah, kalau ini misalnya ada dua uap dan cairan, ini kan, nah, ada etanol nih, yang ini etanol. Nah, etanol kenapa begini ya Bu? Sesudah ini terus ke sini. Nah, titik ini yang namanya azeotrop. Titik tertinggi atau titik fraksi dari etanol di cair sama dengan fraksi etanol di uap. Nah, ini ternyata untuk etanol ini ketemunya 94. Gitu ya. Nah, yang berarti kalau kita memisahkan etanol air, kita akan pakai dua proses. Tidak bisa kemurnian itu di atas 94. Kalau mencapai kemurnian di atas 94, kita harus memproses yang sini. Titik ini yang namanya titik azeotrop. Ya. Nah, ini kalau derajat volatilitasnya 4, kurvanya begini, derajat volatilitasnya 2, kurvanya begini, gitu ya. Nah, ini adalah untuk komponen. Kalau bisa digambarkan, ini temperatur dengan XY, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kalau ini digambarkan fungsi temperatur. Ya. Nah, garis inilah yang proses perpindahan dari cair ke uap tadi. Ya, proses transformasi tadi. Nah, sehingga inilah bisa kita ketemu ini saturated liquid, yang uap ini saturated uap, gitu ya. Nah, ini yang non ideal tadi yang saya ceritakan, ketemu titik azeotrop, ya. Nah, ini kalau yang dua komponen, jadi ada komponen AB ini ikut menguap, yang ini juga mengembun. Maka di sini ada YA, YB, di sini ada XA, XB, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh alat yang memakai kesetimbangan uap. Ini adalah flash drum, ini adalah vaporizer, gitu ya. Banyak sekali. Ini adalah kondenser, ya. Di sini ada ekstraktor, gitu. Ekstraktor akan kesetimbangan 3 fase seperti ini, ya. Nanti ada misalnya ini air, ini asam asetat, ini metil isobutil keton. Jadi awalnya itu ada air dengan asam asetat. Terus saya mau ambil asam asetatnya. Nah, digunakanlah ini metil isobutil keton. Maka metil isobutil keton ini hanya mau mengambil asam asetat. Ya, airnya nggak mau. Nah, nanti setelah kesetimbangan itu terjadi fase ekstrak dan fase rafinat. Fase ekstrak itu yang banyak mengandung solvent, C-nya itu solvent, metil isobutil keton, dan rafinat itu yang banyak mengandung diluen. Diluen itu air yang membawa asam asetat tadi, yang tidak terlarut, gitu ya. Itu. Nah, ini bentuk-bentuk kesetimbangan. Ini tadi ini kan karena ringkasan, jadi hukum fase Gibbs-nya saya tulis lagi, gitu ya. Nah, saya supaya adik-adik nggak bingung, saya akan aplikasikan konsep kesetimbangan ini pada
kasus-kasus yang ada di teknik kimia, ya. Saya sudah sepakat ini yang dipelajari adalah fase ideal. Jadi untuk yang non ideal nanti di saat termo, ya, Anda akan ketemu saya lagi membahas kesetimbangan yang fase non ideal. Nah, ini tadi kan kesetimbangan tuh ya. Ini tadi sudah Ibu ceritakan, sebetulnya ini sebelum chip energi ini potensial kimia dulu, tapi potensial kimia nggak saya bahas. Di sini memang kita nggak membahas termo, kita membahasnya ini ya. Sampai di sini tadi. Kalau termo kita akan bahas dari potensial. Di situ ini koefisien aktivitas, karena ini membahas ideal, maka ini 1 gitu aja ya Ibu, sehingga persamaannya menjadi ini dan menjadi ini, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya gini. Ini KI bisa dihitung dari diagram Euler. Ini sebetulnya bukan KI, tapi PI0 gitu. KI dan PI0 gitu ya. Diagram ini Clausius-Clapeyron ini ya. Nah, jadi adik-adik nanti bisa buka Antoine itu kayak apa toh, Clausius-Clapeyron itu kayak apa, ada di appendix buku adik-adik ya. Ini misalnya gini, ada larutan 100 kg per jam terdiri dari ini C3, C4, C5 ya, diuapkan. Jadi ini ada uap vaporizer namanya ya. Maaf Bu, belum di share screen. Oh iya ya Dek, kok dari tadi. Nah, ya saya yang sering lupa ya. Nih, jadi adik-adik kita bicara ideal. Ini itu masalah di termo, jadi saya tidak bahas. Pokoknya Anda dapat rumusnya sebetulnya ini. Tapi karena kondisi ideal, koefisien aktivitas dan koefisien aktivitas itu sama dengan 0. Ya, sehingga dapat rumus ini, sehingga KI ini. Lalu KI tadi bisa didapat dari diagram Euler yang Ibu ceritakan tadi, di termodinamika ada di awal, buku-buku termo ada, buku kimia dasar ada. Terus persamaan Antoine atau persamaan Clausius-Clapeyron ada tadi yang tambahan teori di depan Henry ya. Nah, sekarang ke kasus ini. Jadi ceritanya ini ada evaporator gitu ya. Evaporator itu ini dia akan ini ada C3, terus ada C4, ada C5 ya, ada C5. Ini fraksinya sudah tahu, ini 100 kg per jam. Ini komposisinya udah tahu ya, 40%, 30%, terus sama 30%. Jumlahnya 100% ya. Ini jumlahnya 100%. Ini mau diuapkan. Ya, diuapkan di sini akan dipanaskan. Tentunya kalau dia diuapkan, dia akan butuh pemanas gitu ya. Ini ada pemanas. Pemanas keluar. Pemanasnya apa? Nah, ini nanti di pelajaran heat exchanger. Nah, ini akan jadi uap. Nah, ini bekerja pada satu ATM. Jika prosesnya mencapai kesetimbangan, berapa komposisi uap di sini? YC3, YC4, dan YC5. Jadi ini proses alat ini, vaporizer ini, alat yang gunanya buat menguapkan, itu bekerja pada satu ATM. Ya, jadi cairan ini akan kita uapkan dalam alat vaporizer yang bekerja satu ATM. Pertanyaannya, berapa suhu yang harus saya jalankan di sini dan berapa komposisi
komposisi dari larutan ini di fase cair, di fase uap. Komposisi di fase uap. Tadi Anda dapat T cair sama dengan T uap, P cair sama dengan P uap, G free energy cair sama G free energy uap. Fugasitas komponen I di fase cair, fugasitas komponen I di fase uap. Itu ya. Nah, berarti kondisi di sini itu haruslah kalau kesetimbangan ini harus uap jenuh, ini harus cair jenuh. Nah, itu syarat kesetimbangan itu ada pada kejenuhan. Jadi kalau diagram ini tadi yang kritis, ini cair jenuh, ini uap jenuh. Nah, kesetimbangan itu prosesnya di sini loh, Dik. Dari cair jenuh berubah menjadi uap jenuh. Ini kasusnya. Cair jenuh itu apa toh? Satu gelembung cair mulai menguap. Uap jenuh itu apa? Satu gelembung uap mulai mengembur. Nah, jadi kita prosesnya di sini. Nah, berapa suhunya? Cara mencari suhunya adalah ini dikasih persamaan Antoine untuk mencari tekanan uap murni. Ini ada tabel konstanta uap murninya. A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Nah, sekarang kita tadi 100 kg per jam. Fraksi masanya 0,4, 0,3, 0,3. Berarti sekian. Ya kan? BM-nya ini sekian. Molnya itu berarti gimana kalau jadi molnya? Ya, massa ini mol itu satuannya apa toh? Massa per mol. Jadi dikalikan kan? Ini dibagi kan? 40 kg dibagi 44. Sekian, dapatnya fraksi mol. Ini fraksi mol. Ini kurang fraksi nih. Jadi fraksi mol, gitu ya. Nah, ini fraksi molnya sudah dapat, ini 30 dibagi 58, 30 dibagi 72. Tentunya total molnya dapat. Ya. Terus persen molnya Z1 per total X1, Z2 per total X2, Z3 per total Z. Ini fraksi yang di sini, Dik. Saya lupa. Ya. Ini hanya mencari berapa molnya. Jadi 40 dibagi 44 sekian mol. 30 bagi 58 sekian mol, 30 bagi 72 sekian mol. Terus ini dibagi ini fraksi mol. Ini bagi ini fraksi mol. Ini ada ZI per ZT ya, Z total. Udah, setelah fraksi mol dapat, Anda trial suhu. Ini harus trial suhu. Nah, kalau adik-adik Mohon maaf Bu, share screen-nya hilang Bu. gitu, Mak. Kenapa ya? Apa ketunyul tadi? Ya, ini kan. Nah, nanti KI itu kan P0 per PT ya. KI itu tadi udah dijelaskan bahwa KI itu adalah PI0 per PT. PT-nya udah diketahui nih, 1 ATM kan? Berarti ini 1 ATM. Nah, P0-nya gimana, Bu? P0-nya pakai Antoine tadi. Jadi trial T, tebak T sembarang di sini, ya. Tebak T sembarang di sini. Ini kan ada T. Masukkan T di sini, ya. Ingat T-nya dalam Kelvin, ya, tebak T. Saya tebak T, saya hitung ABC-nya sudah saya masukkan, maka saya dekat tekanan uap murni. Len PI anti len ya, sama dengan ini. Dapat ini. Tekanan uap murni musim. Terus saya bisa hitung KI ini. KI masing-masing. Setelah itu, tadi kan YI per XI sama dengan KI. Nah,
Berarti YI bisa saya hitung ya, KI kali XI. Nah, ini bisa KI kali XI. Itu dikalikan. Nah, ini kok enggak banget. Nah, kalau YI itu sama dengan 1, karena ini komposisi ini tuh, tadi ini kan sebagai X-nya. Ini sebagai X-nya. X ini kan, X ini 1 tentunya. Kalau Y ini sama dengan 1, berarti suhu yang kita tebak tadi di sini, itu adalah suhu operasinya. Suhu operasi vaporizer. Tapi kalau belum 1, kita tebak lagi T-nya. Kalau terlalu kecil, Y-nya ini masih 0, ya T-nya dinaikkan. Kalau Y-nya itu terlalu besar, sudah 1, berapa, ya dikecilkan. Gitu ya. Ini. Berarti suhu yang didapat tadi adalah suhu kesetimbangan atau suhu operasi dari vaporizer. Paham nggak adik-adik di sini? Cara mencari suhunya bisa adik-adik paham? Halo? Paham, Bu. Masih belum, Bu. Paham ya? Nah, sekarang kasus lagi. Ini istilahnya ya. Kasus lagi campuran itu C2, C3, C4 itu ya pada tekanan 24, ini fase uap nih, campuran uap. Hati-hati, ini bacanya campuran uap. Berarti di sini sudah fraksi Y. Ingin dicairkan semuanya, berarti ke fraksi X. Berapa suhu embun dari komposisi cair tersebut? Ini dibalik. 0,8, masanya tahu, BM-nya tahu, molnya tahu. Fraksi molnya tahu ini sebagai Y. Ini sebagai YI. Ya. Lalu trial T diantoin dapat KI, terus berarti yang dicari XI. Karena XI itu berarti YI per apa? P per KI. Ya, YI per KI. Ini dicari ini. Di sini. YI kan sudah dapat ini YI kan. Terus KI-nya udah dapat. Ini harus sigma 1. Kalau sigma XI ini tidak sama dengan 1, trial lagi. Maka kalau sudah sama dengan 1, suhu yang kita dapat itu adalah suhu operasi dari kondensor. Komposisi embunannya mana ini? Ini komposisi embunannya. Ya. Dan suhunya adalah suhu operasi dari kondensor. Ini ditanyakan berapa suhu embun dan berapa komposisi embun. Ya, itu. Nah, sekarang kalau yang kasus ini, nah, kalau kasus ini beda yang ketiga. Ini mungkin belum dikerjakan ya, saya buat begini. Ini 100 kg per jam. Ini uap. C2, C3, C4, C5. Ini fasenya uap ya. Ingin diembunkan 40%. Jadi yang di sini ini ada L, ada V. Ada V. Jadi ini 60% uapnya, ini mengembun 40%. Terus ditanyakan Y1, YC2, YC3, YC4, YC5. Di sini juga ada XC2, XC3. Terus ditanyakan
XC4, XC5, dan di sini ada P-nya itu sudah diketahui, P-nya kok belum tahu ya, ini harusnya tahu ya. P T-nya, kalau P-nya diketahui maka kan harus ada dua tadi. P-nya ini berapa, misalnya ini dianggaplah 1 ATM, T-nya berapa, terus komposisi ini berapa, dan komposisi ini berapa P-nya, gitu ya. Maka kita akan mengerjakannya seperti ini. Ini tadi komponen ya, C2, C3, C4, C5 ya. Jangan gitu dulu, saya akan buat neraca massa dulu ya, supaya adik-adik tahu arahnya. Kayak gini aja. Ini ada, ini F ya, saya anggap F, ini V, saya anggap L, gini ya. Berarti neraca massa F P plus L ya enggak. F ini misal komposisinya ZI, komposisi ini adalah ZI. V ini komposisinya JI, P kali JI sama dengan L kali XI, gitu ya. Nah, kalau saya buat XI-nya, maka F ini ya, XI-nya di sana kan F, atau gimana nih, saya ini kertasnya udah bagus ya. Jadi kalau ini saya bagi F, setnya 1 gitu ya, setnya 1, misalnya, aduh, ini saya hapus di sini dulu ya Dek ya. Biar bisa atau kalau adik-adik bisa cari di Excel dengan Goalseek, namanya Goalseek, adik-adik nggak perlu trial, langsung aja dapat dari situ ya. Jadi di Excel itu ada Goalseek ya. Nah ini kan saya lanjutkan di sini, jika F-nya itu 1 ya, maka P-nya itu adalah 1 min L, gitu kan? Iya toh, 1 min L. Jadi ini saya ganti, F-nya 1 berarti ZI ya, terus PI-nya saya ganti 1 min L, terus JI-nya saya bagi XI, gini, ini juga saya bagi XI gitu. Terus ini L-nya tinggal XI per XI kan 1 ya kan. Nah terus ini sendiri itu kan sama dengan JI per KI, itu kan sama dengan KI ya kan, KI. Jadi dia akan sama dengan begini. Saya kira ini udah ya, KI. Jadi ini persamaannya kan sama dengan begini. XI
XI biar kelihatan. XI ya ke sana berarti ZI dibagi 1 min L KI plus LI. Nah, Z-nya ZI 60 0,6 ya. 60 kan 0,6. 0,6 kali KI plus 0,4 kan ya. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi komponennya ZI-nya ketemu komposisi ZI kan komposisi ini. Soal ini komposisi ZI dimasukkan ke sini, L-nya 40%, KI-nya dicari dari Antoin. KI-nya dicari dari Antoin, KI PI0 per PT. Nah, dapat XI. Kalau XI-nya, sigma XI-nya sama dengan 1, berarti kondisi di sini, kalau XI-nya sama dengan 1, maka kondisi suhu tersebut adalah kondisi flash drum tadi. Tadi nama alatnya flash drum atau flash parator. Ya. Lalu kalau sudah ketemu XI kali KI kan JI per X ini kan sama dengan JI. JI-nya bisa dicari di sini. Nah, ini sigma JI mesti sama dengan 1 juga. Kalau XI-nya udah 1. Tapi yang tadi masih fraksi Z, gitu ya, adik-adik. Nah, nanti coba adik-adik hitung trial ini. Nah, yang 3 ini sayangnya kok belum ada pengerjaannya ya. Nah, coba ini saya cari di yang soal berikutnya. Saya coba. Non ideal kita lewati dulu. Berarti yang ini ada nah ini suhu didih dari campuran ini ya. Ini ada P tertentu, suhu didihnya ini ya, maka dicari seperti ini. Ini soal hasil bawah menara distilasi terdiri dari cairan kan, ini cairan semua ini komposisinya. Jika tekanan alat reboiler ini adalah 75 PSIA, dianggap reboiler bekerja pada kondisi timbang, maka berapa suhu reboiler? Jadi reboiler itu alat untuk menguapkan. Nah, ini dicari tadi kayak tadi, fraksi molnya dicari, K-nya ini dapat dari diagram Euler. Kalau diagram Euler kan tinggal baca ini langsung dapat. Terus Y-nya sama dengan ini dicoba, oh belum sama dengan 1. Coba 200. Oh, kegeseran. Nah, kalau kebesaran berarti di antara itu kan, di antara 150 dan 200. Itu ini dicoba 175 gitu ya, dekat 1. Terus yang ini itu soal campuran gas dengan komposisi ini pada 20 gas didinginkan kayak tadi, didinginkan semua, namanya dew point. Kalau ini soal bubble point, ini soal bubble point. 1 gelembung cairan mulai menguap, itu bubble point. Kalau dew point itu adalah 1 gelembung cairan mulai 1 gelembung uap mulai mengembun. Ini ada campuran gas, ingin dicari dew point-nya, 1 gelembung uap mengembun, maka ini ya dibalik, yang fraksi molnya ini Y, ini K ya, terus tarik X sama dengan 1. Nah, itu yang ini yang tadi Ibu ceritakan tadi. Umpannya F,
sebagian mengembun, sebagian masih uap, ya. Nah, ini tadi persamaan tadi, ya, sehingga KI sama dengan ini, XI sama dengan ini tadi, ya, 1 min L kali KI plus 1, boleh ya, ini. Nah, sudah, sigma XI YI harus sama dengan 1, ini ZI-nya, ini KI-nya, trial X dan trial Y. Ini komposisi di cair, ini komposisi di uap. Tuh, ini ada contohnya, ya. Jadi, nah ini diagram Euler-nya. Ini diagram Euler-nya. Ternyata ada diagram Euler-nya. Ini kalau saya perbesar, ini temperatur, ini tekanan. Nah, kalau saya cari gini, ini kita baca K-nya sekian. Yang di titik ini zatnya di sini. Nama zatnya di sini. Ada etana, etilen gitu. Ya. Ini sudah saya kasih contoh satu garis itu bacanya di situ. Ya. Ini yang mungkin suhunya agak tinggi. Suhunya rendah ya. Nah, ya. Itu adik-adik kesetimbangan fase yang kita bahas. Ini sudah saya share belum, Dek, tadi? Tadi udah saya share, Dek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kira-kira bisa nggak cari ini? Atau gini aja, untuk yang koloid itu Anda baca, untuk yang elektrokimia itu kalau adik-adik baca di materi PPT itu sangat susah, ya. Saya berikan di ini tambahan, tapi sudah saya share di GCR, ya. Sudah saya share di GCR itu tambahan untuk yang koloid itu gampang lah, koloid itu hanya teori gitu ya. Yang elektrokimia itu Ibu tambahkan kayaknya sebentar. Ini ya. Ini sudah Ibu di GCR ya. Jadi ini sebetulnya diktat kimia dasar nih, Petroji. Nah, kelihatannya yang dibutuhkan itu kan memang Anda pertanyaannya nanti setengah reaksi redox itu loh, setengah reaksi redox ya. Terus sama dengan energi chip yang di sini Ibu sudah berikan contoh. Jadi mungkin lebih gampang belajar di sini daripada di diktat yang daripada di materi yang disepakati oleh tim, itu malah kayaknya Anda lebih susah. Nah, bacanya di sini. Nah, ini loh. Ya, mencari energi direct volta untuk sel, ya. Nah, ini kan kayaknya di kimia dasar udah pernah. Tapi ini Ibu tambahkan materinya supaya Anda nggak mencari-cari materi. Ini sudah saya share di GCR. Ya, lalu disepakati yang terakhir besok itu tidak adik-adik kuis, tapi ini ada tugas, tetap kuis atau enggak. Jadi ada tugas begini. Sekarang itu kan kita diributkan oleh limbah sungai, itu yang limbah dari ini sampah COVID, tahu toh? Jadi di sungai itu kan banyak dibuang masker, dibuang suntikan apa? Kalau kita suntik COVID itu apa namanya, Dek? Suntik apa? Saya lupa. Vaksin, Bu. Vaksin ya. Jarum suntik vaksin kita buang di sungai semua ya. Nah, berarti air sungai kita itu mulai tercemar oleh sampah COVID gitu ya. Nah, padahal PDAM Semarang ini saya baca, itu kan mengambil intake atau air yang digunakan untuk air minum masyarakat itu dari Sungai Kaligarang.
ya, Sungai Kaligarang. Nah, Sungai Kaligarang itu nanti adik-adik bisa baca di Google ya. Itu ternyata sekarang yang diributkan adalah sampah COVID. Nah, PDAM itu mengolahnya masih seperti biasa. Ada sampah lumpur yang bentuknya suspensif, ada sampah sabun yang bentuknya koloid gitu. Nah, ini diminta adik-adik 3 orang membuat satu tulisan tentang bagaimana menangani sungai yang sudah terkena limbah sampah COVID tersebut, sampah COVID dan sampah industri ya, karena itu airnya juga udah hitam gitu ya, sudah banyak sabun, juga banyak buangan dari industri-industri ya. Jadi sungai yang sudah tercemar limbah industri, limbah rumah tangga, limbah sampah COVID, ini bagaimana adik-adik mengusulkan mengolahnya secara pandangan kimia fisika aja. Ya mungkin, oh ini ada yang koloid, bisa dibersihkan dengan cara ini. Oh, ini yang sampah padat, bisa bersihkan dengan ini. Ini yang sampah suspensi, bisa dibersihkan dengan apa? Misal yang suspensi, yang koloid atau suspensi kasih koagulan atau tawas gitu ya, sehingga menjadi agregat yang lebih besar. Kalau tawas bisa terendapkan di situ atau dikasih karbon aktif gitu. Jadi menurut proses kimia fisika, sehingga air itu bisa layak untuk dikatakan air bersih yang siap untuk diminum. Kan ini airnya ada bakterinya tuh. Menghilangkan bakteri gimana? Bakteri itu termasuk apa? Kalau tadi adalah gas-gas yang terlarut, berarti termasuk dia terlarut ini. Ada gas oksigen, ada gas nitrogen. Itu ada CO2 yang terlarut. Membersihkan dengan apa? Ya, paham nggak adik-adik? Ini tulisan aja. Tulisan. Nah, dipresentasikan nggak? Ini yang di Butunjung sudah dipresentasikan. Halo adik-adik. Halo. Halo Ibu. Dipresentasikan atau tulisan dikumpulkan? Ini tugasnya berkelompok Kak Bu atau tiga orang satu. Jadi sekarang setiap mata kuliah itu harus membuat studi kasus untuk dibahas dengan teori ini. Gitu loh. Itu yang sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu ditumbuhkan suatu pemikiran adik-adik untuk melihat kondisi studi kasus yang ada di lapangan. Nah, ini saya pilih studi kasus sekarang itu, saya baca di Google, nanti juga ada bahwa sungai itu mulai tercemarnya tidak limbah suspensi atau limbah industri aja, sekarang ada limbah sampah COVID, berarti ada limbah bakteri juga di situ. Ya. Nah, coba adik-adik ulas bagaimana cara penanganannya sehingga air itu siap untuk menjadi air bersih yang diminum. Itu seperti kasus di Semarang itu, Sungai Kaligarang itu kan untuk PDAM-nya Semarang. Sekarang ditambahi lagi perlakuannya untuk menghilangkan bakteri. Kalau dulu hanya limbah industri, sekarang ada limbah rumah sakit. Paham nggak adik-adik tugasnya? Halo? Paham Ibu. Paham. Presentasi atau dikumpulkan? Presentasi atau dikumpulkan? Halo? Dikumpulkan, Bu. Dikumpulkan, oke. Terus minggu besok itu kita akan kuis atau saya akan berikan contoh-contoh soal seperti UAS kita bahas. contoh soal Bu. Contoh soal, Bu. Berarti nggak usah kuis ya. Iya, Berarti Bu. nggak usah kuis. Kuisnya hanya yang dulu ya, sebelum UTS itu ya, kuisnya 1 itu aja.
Terus tugas ini nilainya besar loh. Tugas ini Bu Mahreni itu minta kemarin 30% sendiri. Jadi adik-adik memang harus saya fokuskan untuk membuat tugas ini. Ya adik-adik ya. Paham Baik, tuh Bu. tugasnya? Heeh. Ibu ngumpulinnya dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Word, Bu? PDF dikirim ke GCR. Baik, Bu. Terus untuk kelompoknya, Bu? Kelompoknya milih sendiri. Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa ya, milih sendiri. Pokoknya semua mahasiswa harus punya, karena 30% loh ini nilainya. Ya, nggak main-main, 30% itu gede loh. Jadi silakan Anda nggak usah dicetak ya, langsung soft copy aja, masukkan ke GCR, namanya jelas ya, nama, NIM, ini, supaya saya bisa menilai. Dan itu harus masuk besok minggu depan ya, bisa atau Jumat depan ya, Jumat depan. Atau Jumat depan, tinggal terakhir kok besok, Dek. Jumat depan ya, Dek ya? Baik, Bu. Siap, Bu. Jumat depan. Tapi Jumat depan tidak saya isi kuis, tapi saya isi contoh-contoh soal. Saya bahas soal-soal UAS yang tahun lalu atau mungkin yang ide-ide sekarang itu saya kerjakan langsung, nanti saya tayangkan, saya terangkan. Gitu ya, Dek ya? Itu sepakat? Baik, Bu. Ya. Sepakat, Bu. Nggak kuis ya? Karena Ya, Bu. kalau kuis banyak juga koreksinya susah juga. Saya sudah PPK udah janji kuis, yang lainnya juga kimia dasar besok kuis gitu, kok banyak kuis gitu ya. Ya, oke adik-adik, untuk kesetimbangan kimia ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan ya besok akan ada contoh soal di mana untuk kesetimbangan kimia, gitu ya. Kesetimbangan fase. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri, boleh tidak? Boleh, Bu. Dari saya cukup jelas, Bu. Oh ya, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya itu ya 10%. Kalau di Putunjung udah mulai presentasi. Saya lupa mengumumkan tugasnya, karena bukan lupa sih. Karena kemarin nggak bisa ketemu terus ya. Jadi tugasnya dikumpul aja dalam bentuk tulisan gitu, lebih enak diketik atau tulis tangan sebisa Anda. Jangan, kalau bisa tulis tangan di folio tulis tangan, kalau bisa mengetik ya silahkan ketik ya. Jadi bagaimana menangani limbah sungai yang sekarang tidak hanya sampah industri, tidak hanya sampah rumah tangga, tetapi ada sampah COVID ya, kok sampah ini COVID ya, sampah COVID. Nah ini bagaimana menangannya supaya air itu bersih, siap untuk diminum. Anda tentunya juga akan mesti browsing penanganan di PDAM kayak apa gitu ya. Nah itu coba Anda lakukan, hubungkan dengan penanganan itu dengan kimia fisika. Kimia fisika aja, ilmu kimia fisika yang Anda ketahui. Ya, misalnya koloid harus dipisahkan bagaimana, suspensi harus gimana gitu ya. Ini. Nah, itu adik-adik, sekali lagi tugasnya 30%, 30 persennya lagi itu ada 20% itu malah UTS, terus 30% lagi adalah UAS, sisanya itu kuis dan tugas. Ini tugas yang ini MBKM ini memang cukup besar nilainya ya, karena memang sekarang kurikulumnya harus kurikulum Merdeka Belajar. Nanti lama-lama itu tugas kurikulum Merdeka Belajar bisa gede persentasenya, tapi kasusnya tidak sesederhana ini ya. Lihat aja di perkembangannya di UI, itu sudah benar-benar ke arah Merdeka Belajar.
Ya. Bahkan sekarang adik-adik juga boleh ngambil kimia fisika tidak di UPN, ya, boleh ngambil di UGM, gitu ya. Sekarang kita sudah blended, gitu. Baiklah adik-adik, saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih atas kesediaan adik-adik berpindah jadwal ini, ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena harus memindah jadwal ini. Dan saya akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.